Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mera Putri Cahyani, NPM 2341113A. In this video, I will explain about job design and performance measurement atau desain pekerjaan dan pengukuran kinerja. Nah, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja ini adalah dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, di mana desain pekerjaan itu menentukan tugas dan juga tanggung jawab yang diatur agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan motivasi kerja. Nah, sedangkan pengukuran kinerja itu menilai sejauh mana karyawan itu berhasil mencapai tujuan organisasi. Nah, teman-teman, keduanya ini saling berkaitan karena desain pekerjaan yang baik akan membantu karyawan untuk bekerja lebih optimal, sementara pengukuran kinerja memastikan hasil kerja akan tetap selaras dengan target perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dan juga tujuan desain pekerjaan. Menurut Heiser dan Render 2020, desain pekerjaan adalah proses untuk menentukan bagaimana tugas individu dilakukan secara efisien dan bermakna. Tujuan tersebut meliputi meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, menjamin keselamatan dan kenyamanan di tempat kerja, mendorong motivasi serta kepuasan kerja karyawan, serta menyesuaikan pekerjaan dengan keterampilan dan minat karyawan. Nah, dengan kata lain, teman-teman, desain pekerjaan ini membantu menciptakan struktur kerja yang tidak hanya efektif bagi organisasi, tetapi juga menyenangkan bagi karyawannya. Lalu selanjutnya, adapun elemen dan juga faktor desain pekerjaan, di mana elemen utama desain pekerjaan ini meliputi spesialisasi kerja yang membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil agar setiap pekerja itu lebih fokus pada tugas tertentu. Lalu selanjutnya itu ada rotasi kerja atau job rotation. Bagaimana mereka memindahkan karyawan ke berbagai posisi untuk mengurangi kebosanan dan juga meningkatkan pengalaman. Selanjutnya, memperluasan kerja, di mana mereka menambah variasi tugas kerja pekerjaan itu lebih menarik dan tidak hanya monoton. Selanjutnya, memperkaya kerja, bagaimana mereka memberikan tanggung jawab dan juga wewenang lebih agar pekerjaan itu terasa lebih bermakna. Nah, faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan ini, yang pertama itu teknologi yang digunakan, kebutuhan individu, efisiensi organisasi, dan lingkungan kerja. Adapun pengertian dan tujuan dari pengukuran kinerja. Nah, menurut Anthony dan Govindarajan 2012, pengukuran kinerja adalah proses menilai hasil kerja individu dalam mencapai tujuan organisasi, di mana tujuan ini menentukan efektivitas dan efisiensi kerja, menjadi dasar dan penilaian, mendukung pengambilan keputusan manajerial, dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Nah, adapun indikator dan metode pengukuran, teman-teman. Nah, yang pertama itu indikator untuk kinerja karyawan, di mana produktivitas dan kualitas hasil kerja. Lalu disiplin dan juga tepat waktu. Yang ketiga itu ada inovasi, kreativitas, dan juga kemampuan kerjasama dalam tim. Metode pengukuran kinerja yang populer, yang pertama itu ada rating scale method, yaitu menilai dengan skala seperti baik, buruk, cukup baik, dan sangat baik. Nah, yang kedua itu ada manajemen by objective atau MBO, di mana pengukuran ini berdasarkan pencapaian tujuan yang disepakati bersama, seperti itu. Lalu selanjutnya ada balance scorecard, di mana pengukuran kinerja ini dari berbagai aspek seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan juga pembelajaran.
Lalu yang keempat ada 360 degree feedback, di mana mereka itu menilai berdasarkan masukan dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan juga penilaian diri sendiri. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi ini yaitu desain pekerjaan yang efektif itu membantu menciptakan keseimbangan antara efisiensi organisasi dan kepuasan individu. Sementara itu, pengukuran kinerja memastikan setiap karyawan itu bekerja menuju tujuan organisasi agar efektif. Nah, teman-teman, kedua konsep ini membentuk sistem manajemen SDM yang terintegrasi, mendukung keberhasilan dan juga keberlanjutan organisasi seperti itu. Jadi, terima kasih atas pengertiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.